Sabda TV. Kemudian yang ke-6, annal arda la tutahhar illa bil ma'. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa tanah itu tidak disucikan kecuali dengan air. Ya, tidak disucikan kecuali dengan air. Tidak bisa disucikan dengan karena matahari atau karena angin. Karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air kemudian menyiramkannya. Ya. Nah, jadi sebagian ulama mengeluarkan istimbat atau hukum dari hadis ini bahwa tanah tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Hanya saja pendapat ini tidak kurang tepat sebenarnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air dan menyiramkannya dalam rangka untuk mubadarah. Mubadarah itu menyegerakan untuk bersuci. Menyegerakan untuk bersuci. Jadi kalau misalkan hilang dengan matahari, dengan angin, itu sudah suci sebenarnya. Ya, ketika kita sholat di tanah, ya, kita kan boleh sholat. Kita nggak tahu, karena hukum asalnya apa? Suci. Al-asl suci. Tapi kalau misalkan memang kelihatan ada najis dan seterusnya, maka wajib kita sucikan. Nah, kemudian berikutnya yang ke-7, anna tathhirul masajidi minan najasati fardu kifayah. Mensucikan masjid dari yang najis hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain wajib bagi kita, kalau ada najis di masjid mesti itu sucikan. Fardu kifayah itu apa bedanya fardu kifayah sama fardu ain? Fardu kifayah itu kata ulama idza qama bihil ba'du saqatal itsmu 'anil baqin. Kalau sebagian melakukan maka gugur dosa bagi yang lain, bagi yang tidak melakukan. Kalau fardu ain setiap kita wajib melakukan. Fardu ain seperti salat wajib. Salat 5 waktu ini fardu ain. Ya. Kalau salat jenazah fardu ain atau fardu kifayah? Kifayah. Ya. Kalau kita melihat ada kotoran di masjid kemudian kita buru-buru. Kita bilang ke DKM atau marbut ya. Bilang ke marbutnya, Mas ada kotoran najis. Nah itu. Tapi kalau misalkan fardu ain, kita nggak mesti bilang, kita yang wajib membersihkan. Ini perbedaan antara fardu kifayah sama fardu ain. Ini juga penting supaya orang ngerti mana yang harus dilakukan, mana yang boleh ditunda. Ya, karena mengetahui fikih prioritas sangat penting sekali. Kita harus tahu fardu ada 2, fardu ain, fardu kifayah. Kemudian syariat Islam ada wajib, ada sunnah. Kalau bertabrakan antara wajib dan sunnah, dahulukan yang mana? Yang wajib. Kalau bertabrakan fardu kifayah sama fardu ain, dahulukan yang fardu ain. Makanya subhanallah ikhwan, jihad fardu ain atau fardu kifayah? Jihad fardu kifayah. Ya. Ana pernah ngisi khutbah di sebuah tempat di Bogor. Kemudian selesai khutbah ada seseorang datang dan dia bilang, "Ustaz, kenapa enggak pergi ke Ambon? Waktu itu ada jihad Ambon. Ya. Antum berdosa enggak berangkat ke sana." Saya bilang, "Jihad thayyib, kalau betul itu jihad. Kalau itu jihad." Saya tanya, jihad itu fardu ain atau fardu kifayah? Oh, dia nggak bisa jawab. Anda bilang kalau seandainya jihad itu fardu ain dan Ambon itu bagian daripada jihad fardu ain, antum berdosa. Antum masih di sini, ya kan? Dan kita semua apa? Berdosa. Nah, makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika berbicara masalah jihad waktu itu dulu di mana? Afghanistan, ya. Kalau misalkan wajib, Anda tidak duduk di sini, kata ulama.
Anda sudah di medan perang. Maksudnya kalau fardu ain. Nah, itu. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ini sangat penting sekali. Mengetahui fikih prioritas, fikih prioritas itu sangat penting sekali. Fardu ain dan fardu kifayah. Berdakwah fardu ain atau fardu kifayah? Berdakwah fardu kifayah. Bakti sama orang tua fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Nah, ada tuh anak muda ikut sebuah jamaah, keluar sana keluar sini berdakwah tanpa ilmu, nyampe di Cirebon, datang ke keluarga kita. Kemudian ketika anak pulang, ada salah satu keluarga bilang, ibu bilang itu ada anak muda dari sebuah tempat. Anda nggak usah sebutkan tempatnya karena zaman sekarang ini sebutkan tempat nanti viral nanti. Ya kan? Zaman sekarang orang serba dilaporkan. Nah, itu dia bilang, saya berdakwah nih dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu saya di kampung saya lagi sakit parah. Coba bayangkan, akhi. Yang lebih tepat adalah buat anak muda ini apa? Duduk menemani orang tua, ya, ngurus orang tuanya. Itu bagian jihad. Itu fardu ain. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi Muhammad SAW untuk ikut berjihad. Rasulullah SAW berkata, ahayun walidah. Apakah orang tuanya masih hidup? Iya. Kemudian Rasul bilang SAW, fafihima fajahid. Berjihadlah pada keduanya. Padahal jihad bersama Nabi Muhammad SAW, ya, jihad yang mulia di zaman beliau SAW. Nabi tanya, orang tua kamu masih hidup tidak? Kedua orang tua kamu masih hidup? Masih. Pulang. Urus kedua orang tua, perhatikan kedua orang tua, ini bagian daripada jihad. Nah, ini. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kita harus tahu fikih seperti ini supaya paham tentang din Islam yang sangat besar ini, yang sangat agung ini, ya, supaya tidak beramal dengan kebodohan. Nah,